Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas zakat Lazis Mubirin. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah topik tentang dasar-dasar zakat bisnis dan cara menghitungnya. Zakat bukan hanya berlaku untuk harta yang bersifat pribadi, tapi juga berlaku untuk harta yang dimiliki dalam berbentuk bisnis. Dalam video ini kita membahas tentang dasar-dasar zakat bisnis tersebut dan cara menghitungnya. Yang pertama, kita membahas dulu tentang pengertian zakat bisnis. Zakat pada bisnis dikenal sebagai zakat al-mal atau zakat atau kekayaan yang dimiliki. Salah satu jenis dari zakat mal yang harus dikeluarkan. Bisnis dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang memerlukan kewajiban zakat jika telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batasan minimum harta yang harus dimiliki agar subjek zakat tersebut wajib dikeluarkan. Sedangkan haul adalah jangka waktu 1 tahun dalam perhitungan zakat. Untuk bisnis, nisabnya adalah jumlah harta yang nilainya setara dengan harga 85 gram emas dan telah dipertahankan selama 1 tahun atau telah mencapai haul. Yang pertama, bisnis emas dan perak. Nisab zakat untuk bisnis emas dan perak adalah 85 gram emas. Artinya, jika nilai total emas dan perak yang Anda miliki setara atau melebihi 85 gram emas, maka Anda wajib membayar zakat atas bisnis tersebut. Yang kedua, bisnis properti. Nisab zakat untuk bisnis properti adalah jika nilai total properti yang dimiliki setara dengan harga 85 gram emas dan telah dipertahankan selama 1 tahun. Ini berarti jika total properti Anda setara atau melebihi 85 gram emas, Anda wajib untuk mengeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, bisnis perdagangan. Nisab zakat untuk perdagangan adalah jika nilai total modal atau aset perdagangan Anda setara dengan 85 gram emas dan telah dipertahankan selama 1 tahun. Artinya, sama dengan sebelumnya. Jika nilai total modal atau aset perdagangan Anda setara atau melebihi 85 gram emas dan telah Anda miliki selama 1 tahun, maka Anda termasuk orang yang wajib membayar zakat atas bisnis perdagangan tersebut. Yang keempat, bisnis pertanian. Nisab zakat untuk bisnis pertanian juga setara dengan 85 gram emas dan harus dipertahankan selama 1 tahun. Jika nilai total aset bisnis pertanian Anda setara atau melebihi 85 gram emas dan telah Anda miliki selama 1 tahun, maka Anda wajib membayar zakat dari bisnis pertanian tersebut. Adapun cara menghitung zakat pada bisnis. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung zakat pada bisnis. Yang pertama, tentukan jenis bisnis yang Anda miliki. Yang kedua, hitung total nilai aset bisnis termasuk uang tunai, investasi, persediaan barang, dan aset lainnya. Yang ketiga, pastikan nilai total aset bisnis telah mencapai nisab dan telah dipertahankan selama 1 tahun. Yang keempat, hitung persentase zakat yang harus dikeluarkan, yang umumnya berkisar antara 2,5% hingga 20% tergantung pada jenis aset bisnis dan kondisinya. Yang kelima, keluarkan zakat sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Contoh perhitungannya, misalkan Anda memiliki bisnis dengan total aset senilai 1 miliar rupiah. Dengan persentase zakat 2,5%, maka jumlah zakat yang Anda keluarkan adalah total aset bisnis dikalikan persentase zakat, yaitu 1 miliar rupiah dikalikan 2,5% atau setara dengan 25 juta rupiah. Membayar zakat pada bisnis adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki bisnis. Selain sebagai bentuk ibadah, membayar zakat pada bisnis juga merupakan cara untuk membersihkan harta dan mendatangkan berkah dalam usaha. Demikianlah mungkin penjelasan sedikit tentang dasar-dasar zakat bisnis dan cara menghitungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.